Selanjutnya saya akan memulai saja dengan cara menampilkan layar laptop saya. Nah, ini sudah tampil di Google Meet Bapak Ibu semua. Tampilan dari layar laptop saya dan tampilan dari video call muka kita bersama di Google Meet ini. Nah, yang langkah pertama sekali tentu untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini, kita melogin atau masuk ke dalam email belajar ya, belajar kita masing-masing. Ini sudah saya buka. Sebagai contoh, ini ada email Pak Yunus Hasibuan, yang mana beliau moderator kita kemarin, beliau juga sebagai peserta, sehingga saya meminjam emailnya untuk mempraktekkan kepada Bapak Ibu mengerjakan tugasnya. Langkah pertama itu tentu kita login seperti biasa, login Gmail dan masukkan email belajar dan passwordnya. Sehingga tampillah seperti ini, tampilan email belajar, sama seperti email pribadi Bapak Ibu di akun Gmailnya. Selanjutnya kita membuka Google Classroom. Membuka Google Classroom biasanya boleh ketik GC di sini, boleh ketik GC di alamatnya, atau boleh dengan cara menekan tombol bulat 6 tombol 9 tombol bulat nih, yaitu ini tombol aplikasi Google, yang mana di situ merupakan menu utama Google. Apapun aplikasi-aplikasi yang terkoneksi dengan email belajar ini. Kita cari yang mana Google Classroom yang ini ya. Kita buka aja Google Classroom-nya. Dan klik sekali. Sehingga tampil Google Classroom yang terkoneksi dengan email belajar Bapak Ibu. Kita lihat di sini email belajar Pak Yunus ini peserta atau skill moderator. Dia udah pernah buat kelas percobaan 2. Tapi yang pelatihan yang kita ikuti itulah yang ini, yang Google Classroom-nya yang dibuat oleh Budika, Google Workspace for Education. Kita klik sekali sehingga tampil seperti ini. Ini namanya forumnya atau streamnya kalau bahasa Inggris Google Classroom-nya. Di sini kita bisa memposting segala hal seperti beranda pada Facebook atau Twitter atau Instagram atau sosmed lainnya. Jadi kita bisa bertanya atau mengomentari apapun yang dibagikan teman dan guru di Google Classroom ini untuk materi. Misalnya pada menu keduanya setelah forum itu sampingnya ini ada tugas kelas. Tugas kelas, muncullah semua tugas kelasnya dari materi, daftar hadir, tugas prakteknya, dan rekaman hasil kegiatannya. Instruksi sedikit, Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya boleh langsung bertanya ya. Langsung Pak, ini saya mau tanya ini. Pak Junaidi. Saya ketika saya membuat tugas itu tidak bisa ditempel tugasnya, tidak teredit. Gimana itu, Pak? Tidak teredit tugasnya. Maksudnya kita nggak bisa insert gambar hasil screenshot-nya. Karena view only ini nggak bisa dihapus, nggak bisa diapa-apain. Jangan di panduan bukanya Pak, di tugas praktek 1 bukanya. Itu ya tugas 1 Pak Bapak, kan? Ya, saya bukanya yang tugas 1 Pak. Kalau panduan kan untuk dibaca yang tugasnya itu. Cuman dia nggak bisa dimasukkan apa-apa. View only ya? Ya, view only. Coba kita cek ya. Oke Pak, yang Junaidi Dongoran Pak ya. Oh, nanti saja lah setelah menyelesaikan materi ya. Boleh japri saya aja nanti. Nanti nggak selesai kita jelaskan materi. Baik Pak Junaidi ya. Terima kasih sudah bertanya. Untuk peserta lain boleh langsung dibuka mic-nya kalau ada yang kurang jelas pada saat saya. Kenapa?
Ya, Bu Samsia. Oh begini Pak, saya mau tanya. Kemarin kan saya mengerjakan, teman-teman mengerjakan tugas, tetapi Ya, Bu. tugasnya terhapus. Bagaimana caranya untuk mengembalikan tugas tersebut yang terhapus? Terhapus. Bisa Ya, mengcopy menu di bawahnya, Bu. menu di bawahnya katanya. Nah, setelah itu Make a menu copy gitu. Bagian tugas yang terhapus tadi. nyarinya di letaknya di Google Classroom, Pak. Ya, tetap di Google Classroom. Oh iya, Oke, Bu Samsiah ya, terima kasih. ya, sama-sama Bapak. Jadi sekarang saya matikan peserta semua, saya melanjutkan materi. Kalau tidak, sebenarnya tidak akan selesai materi tugas praktek ini. Oke, kita sampai tugas kelas. Tugas kelas ada berbagai macam tugasnya. Yang tugas hari Jumat sudah selesai semua dari menonton. Kita klik tandai selesai. Terus materi nggak payah, kalau tonton dan materi tidak payah tandai selesai maksudnya. Kalau tugas baru bisa tandai selesai. Menghadiri pelatihan, upload fotonya, terus serahkan hasil screenshotnya. Daftar hadir, tinggal isi daftar hadir, terus klik serahkan atau tandai selesai. Tugas praktek 1 setelah mengisi slide-nya, kita serahkan atau tune in bahasa Inggrisnya kalau Google Classroom bahasa Inggris. Terus rekaman ini cuma untuk nonton aja. Soalnya hari ini itu hari Sabtu kita ada panduan tentang Google Form dan Google Spreadsheet, yaitu tentang cara membuat formulir di Google dengan cara mengisi data berupa angka seperti Excel. Sehingga daftar hadirnya bisa diisi Bapak Ibu sekarang boleh atau sampai batas waktu tanggal 10 April. Bisa setelah mengisi daftar hadir, klik tandai selesai saja dengan cara misalnya kita buka tugasnya ya. Lihat tugas, kita klik tab baru saja. Lihat tugas, kita klik di daftar hadir ini. Nah, muncullah daftar hadir dengan cara mengisi nama lengkap, email pribadi Anda, email belajar, nama institusinya, tempat tugas kita, guru posisi kita di tugas pegawainya, guru SMA atau guru SMP, atau yang lainnya bisa diisi, apakah kepala dinas mungkin. Setelah itu ada pertanyaannya, setelah mengikuti Google Master Trainer ini, saya tinggal memilih saya sudah paham materi dan banyak belajar baru, atau saya paham sebagian, atau ada beberapa materi yang belum pahami. Ini tergantung pribadi Bapak Ibu dalam pemahamannya selama mengikuti pelatihan hari kedua ini. Terus dari pertanyaan selanjutnya, dari 1 sampai 5, ini interval ring kepuasan kita setelah materi boleh diisi 1 berarti sangat kurang memuaskan, sampai 5 berarti sangat memuaskan, atau 3 tidak terlalu puas dan tidak terlalu kurang. Terus ada dari 1 sampai 5, bagaimana tingkat relevansi materi ini terhadap pekerjaan Anda sehari-hari. Apakah pelatihan kita hari ini itu sangat aplikatif, maksudnya itu sangat berguna untuk pekerjaan Bapak Ibu semua sebagai guru ataupun ada yang profesi yang lain mengikuti pelatihan hari ini. Nah, itu bisa dipilih 1 sampai 5. Kalau 1 berarti sangat kurang berguna untuk pekerjaannya, kalau 5 berarti sangat berguna. Atau sedang-sedang saja 3, 4, atau 2. Terus, apakah Anda akan merekomendasikan sesi ini ke rekan saya? Berarti apakah kita akan merekomendasikan ini ke teman? Pelatihan ini misalnya merasa berguna dan kita rasa pelatihan ini teman kita wajib bermain pelatihan seperti ini, apakah dibuat dari pemateri kami atau dari pemateri yang lain Google Master Trainer
seluruh Indonesia, boleh tekan pilihnya yang nomor 5. Saya sangat merekomendasikan sesi ini, pertanyaan ini. Selanjutnya, hal apa saja Google Master Trainer yang menurut saya sangat membantu manfaat. Jadi dari GMT saya dan Bu Dika ini, apa yang sangat membantu Bapak Ibu, apa dari segi penjelasan materi atau dari segi tanya jawab atau dari segi penuntun ke tugasnya, atau dari segi komunikasi di grup WhatsApp. Hal apa yang dapat dilakukan fasilitator untuk dapat membantu saya memahami materi lebih baik ke depannya? Nah, apa kira-kira menurut Bapak Ibu dari kami ini bisa kami berikan untuk membantu Bapak Ibu lebih paham materi untuk hari kedepannya sampai selesai pelatihan atau sampai selesai dikerjakan semua tugas dan mengisi daftar hadirnya. Apakah kami harus cepat merespon WhatsApp Bapak Ibu itu misalnya, atau apakah sebaiknya setiap hari dibuat Google Meet agar Bapak Ibu bisa langsung menanyakan saat pertemuan di harinya yang telah dijadwalkan, atau apa menurut Bapak Ibu yang bisa kita fasilitasi agar dapat membantu Bapak Ibu menyelesaikan tugas pelatihan ini. Terus apa yang perlu saya tingkatkan untuk dapat memaksimalkan pemahaman saya di sesi berikutnya? Itu lebih ke refleksi kepada diri sendiri. Menurut kita bisa meningkat kemampuan kita dalam memanfaatkan Google dalam pembelajaran atau dalam aplikasi kantorannya, dengan cara mungkin mempraktekkan secara otodidak atau mengembangkan diri sendiri dengan belajar YouTube atau belajar dari teman atau belajar langsung bertanya kepada kami Bu materi. Nah, setelah mengisi semuanya, daftar ini tinggal klik kirim. Oke, di close saja. Sehingga kalau setelah diisi daftar hadir hari kedua ini, klik tandai sebagai selesai saja. Tandai sebagai selesai, terus klik tandai sebagai selesai. Artinya Bapak Ibu sudah selesai mengisi daftar hadir. Terus ini back saja. Klik lagi judul pelatihannya, klik terus. Nah, itu sudah selesai mengisi daftar hadir. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Daftar hadir hari kedua tidak masalah ya, bisa ya. Kalau ada boleh silakan di. Untuk video uploadnya itu Pak. Untuk video uploadnya ya, itu bebas ya Pak ya? Di tugas itu bebas, terserah mau video apa. Tergantung kata kunci yang Bapak ingin masukkan ke videonya. Ya Pak, makasih. Sama-sama Pak Mu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mute-kan semua mikrofonnya. Kita lanjut ke tugas praktek. Oh ya, Bapak Ibu, siapa ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, alhamdulillah udah. Kenapa tuh nggak ada kemarin Pak? Udah keriting nambah sebenarnya. Ya, Kairil udah. Bu, bateria ya? Udah boleh. Bu bateria, Temanggoro, silakan bertanya Temanggoro. Nanti tinggal tapi bisa nanti absen saja. Kurang jelas Bu suaranya? Alhamdulillah, makasih sayangnya. Ini kakak bisa ikut di rumah. Ini kakak hidup ininya. Matikan mikrofonnya. Nanti kirain bapak ini kita. Oh, nggak jadi Bu ya bateria ya? Oke, terima kasih. Bu Hanisa Hanum, ada yang ingin bertanya? Bu Hanisa Hanum. Bu Hanisa Hanum. Anaknya ya? Oh, sebenarnya tidak ada pertanyaan ya, Bu Hanisa. Cuman kebetulan link. Ya, saya rasa Bu Hanisa ini tidak bertanya, tapi kebetulan mikrofonnya on. Kita mute saja. Dan semua kita lanjut sekarang. Loading.
Oke. Oke, kita lanjut ke langsung tugas praktek. Setelah isi daftar hadir pada hari Sabtu, kita akan mengerjakan tugas praktek 2 dengan cara pada Google Classroom klik menu tugas kelas yang ini, pilih ke bawahnya yang hari Sabtu, pilih tugas praktek 2. Terus klik lihat tugas. Nah, muncullah tampilan tugas praktek 2 yang mana link ini adalah panduannya, dan dengan cara kita klik sekali saja, klik kiri, muncullah dia panduan tugas praktek 2. Seperti ini panduannya. Panduannya ini bedanya dengan tugas yang harus kita isi, yaitu yang di sebelah kanan layar Bapak Ibu, yaitu tugas Anda. Dengan cara klik sekali, berarti di situ kita letakkan isi tugas kita. Setelah diisi nanti baru kita klik serahkan, sehingga pemateri bisa memberi nilai dan mengembalikan tugasnya. Bapak Ibu nanti dapat notifikasi dari kami, tugasnya sudah dinilai. Dengan cara klik tugas Anda ini untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ada dua tab ini, tabulasi. Yang pertama kita klik tadi panduan, yang kedua tadi kita klik tugasnya. Jadi kita tunggu loading tugasnya. Sambil kita menunggu loading tugasnya, kita jelaskan sedikit panduannya. Panduannya cuma bisa dilihat saja, tidak bisa diedit, karena pengaturannya sudah kami setel, hanya dilihat. Nah, pada tugas praktek 2 ini kita tentu belajar Google Form dan Google Sheet. Dimana Google Form ini membuat formulir, atau membuat kuis, atau membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk peserta yang atau anak didik kita di sekolah. Dan kita akan belajar Google Sheet, yaitu seperti belajar Excel tapi versi Google-nya. Dan kita mengisi data-data keuangan atau data-data untuk mencari data rata-rata atau statistik dari suatu kegiatan kita, tempat kerja kita. Bahkan Google Sheet ini saya rasa semua kedinasan, dinas keuangan, semua kantor, semua bendahara memakai Google Sheet untuk menginput gaji dan tunjangan kita. Kita tahu Google Sheet ini sudah sangat diaplikatif, sangat diaplikasikan ke kehidupan kita selama ini gitu. Bagi yang mengetahui bagaimana tata cara pencairan dana seperti itu, memang rata-rata kerjanya pakai Google Sheet agar seluruh kabupaten kota bisa saling bekerja sama menginput data, sehingga datanya terinput semua dan lekas terinput, lekas cairnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi panduan yang kedua, ya di slide kedua, kita akan pertama sekali kita akan belajar Google Form, ekspektasi 10 menit. Artinya apa? Kita belajar Google Form, ekspektasi kita kerjakan tugasnya 10 menit gitu. Nah, tugas yang pertama Google Form itu adalah screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, poin dari pertanyaannya, dan kunci jawaban. Berarti kita disuruh buat kuis di Google Form atau membuat soal ujian atau soal ulangan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu jika berhalangan hadir di sekolah, kita bisa membuat soal melalui Google Form. Nanti ketika kita kirim linknya aja melalui WhatsApp grup atau grup WhatsApp wali kelasnya. Jadi anak kelas yang Bapak Ibu ajarkan pada saat jam mata pelajaran itu bisa langsung ujian tanpa jika kita berhalangan hadir. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, itu panduannya kan tampak seperti ini, Google Form screenshotnya. Berarti kita harus buat sesuai yang di screenshot ini gitu.
tugas kita meng-screenshot hasil kerjaan kita. Kerjaan kita disuruh pada instruksi di atas soalnya ini. Screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form. Berarti kita disuruh buat Google Form satu buah dengan judulnya kuis Google Form gitu. Yang mana isinya nanti satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, poinnya setiap soal, dan kunci jawabannya. Nah, bagaimana cara membuka Google Form? Berarti tugasnya itu kita akan mengerjakan Google Form, setelah selesai kita screenshot, kita tempel ke tugas kita ini. Di slide yang sama, slide yang ketiga. Nah, ini kan tugas praktek 2 bernama Yunus Hasibuan tadi, nama peserta, nama Bapak Ibu, tugas praktek 2. Di sini kita tempel hasil kerjaan kita nanti setelah kita copy paste. Bagaimana cara membuat Google Form? Yaitu kita buka tab baru, pertama sekali kita buka tab baru, terus kita ketik aja Google Form di Google, Google Form. Nah, muncullah ini Google Form sign in atau Google Form login ya. Klik. Nah. Atau pada email bisa juga tadi pada email kalau jika sudah login email. Seperti kita mencari aplikasi Google Classroom, kita bisa mencari aplikasi Google Form. Dengan cara klik tombol bulatan yang ada 9 bulatan ini. Itu namanya pilihan aplikasi Google, klik saja sekali. Kita cari yang mana Google Form gitu. Ya, atau bahasa Indonesia ini kebetulan emailnya formulir tulisannya. Kalau bahasa Inggris layar laptop Bapak Ibu berarti form tulisannya. Klik saja formulir, berarti kita udah masuk ke Google Form. Nah, setelah mengklik itu, kita buat formulir baru, yaitu dengan cara klik tanda tambah ini yang kosong. Klik tanda sekali, memulai formulir baru yang kosong. Nah, disuruh tadi di tugas kelasnya, kita lihat lagi. Oke, mengerti. Kita lihat tugasnya tadi, screenshot satu Google Form dengan judul kuis Google Form. Berarti judul kuisnya, nah di sini tempat judul, di atas ini dan di atas headernya. Boleh di sini kita ganti, boleh di sini. Dari atas dulu, dengan judulnya kuis Google Form. Ketik kuis Google Form. Atau copy paste di sini. Kita klik sekali, kita blok judulnya ini kuis Google Form, kita klik kanan, salin. Jika Bapak Ibu tidak ingin mengerti, kita paste saja sini, kuis Google Form langsung. Nah, sehingga kalau judul di sini berubah, ini judul sebagai nama file di Google Drive tersimpannya, ini sudah otomatis karena ada pemberitahuannya, semua perubahan disimpan di Drive. Dan otomatis juga judul di atasnya kuis Google Form. Nah, misalnya disuruh buat berisi satu jawaban kuis Google Form lengkap dengan satu pertanyaan. Nah, kita lihat pertanyaan di panduan apa. Kita buka kembali tab di panduan. Panduannya kita coba kita zoom ya dengan cara klik tanda kaca pembesar ini, zoom. Klik sekali. Ternyata buat nama lengkap dulu. Satu pertanyaan nama lengkap. Satu pertanyaan nama lengkap. Satu pertanyaan pilihan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, dan poin dan kunci jawabannya. Berarti pertama sekali kita disuruh buat pertanyaan nama lengkap. Oke, kita kembali ke Google Form yang sudah kita buat tadi dengan judul kuis Google Form. Kita klik saja di pertanyaan tabel judul ini, kita ganti pertanyaannya dengan cara ketik nama lengkap. Karena kita membuat pertanyaan pertama sekali itu nama lengkap. Nah, ini pilihannya jawaban singkat. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita tambah pertanyaannya. Ini sudah selesai pertanyaan nama lengkap, jawabannya nanti di sini. Kita lihat lagi disuruh satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda. Nah, kita lihat di panduan tab panduannya. Pilihan gandanya itu soal matematika, 5 tambah 2 sama dengan titik-titik berapa. Bapak Ibu boleh pakai soal lain misalnya. Berarti cara menambahkan
pertanyaan kedua di Google Form kita, yaitu pertanyaan pilihan ganda yang akan kita masukkan, yaitu dengan cara di samping pertanyaan nama lengkap ini kan ada tanda tambah ini. Muncullah kalau kita arahkan pointernya ke sini, tambahkan pertanyaan. Klik saja sekali, tambah pertanyaan. Jadi pertanyaannya tadi disuruh buat 5 tambah 2, atau kita membuat pertanyaan boleh selain angka, tidak masalah. Atau biar lebih cepat angka terus boleh. Misalnya 7 ditambah 7 sama dengan titik. Nah, itu contoh kita membuat soal pilihan ganda. Pada sebelah kanan setelah mengetik soal, ada tombol pilih soalnya tipe apa. Apa jawaban singkat, apa paragraf, berarti bisa ketik panjang-panjang jawabannya, pilihan ganda, atau kontak centang. Biasanya berisi kita centang berapa banyak. Ada 2 jawaban yang benar, berarti centang 2 jawaban yang benar, gitu. Atau 3 jawaban yang benar, berarti centang. Jadi tapi disuruh di tugasnya pilihan ganda, klik pilihan ganda. Jadi pilihan yang pertama itu 7 tambah 7, kita misalnya membuat pilihan jawaban yang benar langsung 14. Terus selanjutnya kita tambahkan pilihan gandanya dengan opsi pilihannya biasanya 4 atau 5. 4 opsi biasanya atau 5 opsi. Jadi kita buat opsi yang salah selanjutnya 13 misalnya, terus 12, dan opsi yang salah lainnya 11. Oke, itu sudah selesai contoh membuat soal pilihan ganda di soal yang keduanya. Soal yang pertamanya membuat nama lengkap gitu di formulir Google Form-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke tugas praktek kedua. Setelah membuat satu nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda, disuruh mengupload 1 video. Oke, kita kembali, kita lihat ke panduan bawah-bawah lagi ya. Video di sini yang diupload tentang Aceh. Bagaimana caranya? Mari kita praktekkan. Buka kembali kuis Google Form yang sudah kita buat tadi di sampingnya. Nah, pada terakhir kan kita selesai tadi membuat soal pilihan ganda. Kita klik tambah di sini, tambahkan video. Nah, klik tambah video. Ketik saja di sini, misalnya video tentang tadi Aceh udah, misalnya Bandung misalnya. Bandung, kan yang kita tentukan tadi. Jadi kita memasukkan video 12 wisata di Bandung misalnya, kekinian dan instagramable, artinya sangat cocok ditaruh foto-fotonya di Instagram. Kita klik sekali, kita klik pilih gitu. Nah, kita buat judulnya di sini, misalnya judulnya wisata di Bandung, wisata di Bandung. Oke. Nah, kita sudah dengan begitu kita sudah selesai mengupload 1 video di wisata di kuis Google Form kita. Oke. Setelah kita kembali lagi ke tugas, 1 video sudah, soalnya 1 pertanyaan selesai. Kita lihat di panduan. Ada pertanyaan esainya, ibu kota provinsi Aceh adalah. Nah, di sini kita boleh membuat pertanyaan. Tinggal kita tambahkan aja di kuis Google Form tadi. Pada bagian paling bawah, klik tambahkan pertanyaan. Kita ketik saja misalnya ibu kota provinsi Jawa Barat misalnya. Ibu kota provinsi Jawa Barat. Nah, terus katanya tadi kan disuruh kita lihat tugasnya, disuruh buat 1 pertanyaan esai. Sehingga kita buat pertanyaannya itu paragraf atau jawaban singkat, karena esai itu jawabannya nanti jawaban singkat atau berupa paragraf. Berparagraf mungkin kalau mau jawabannya panjang nanti. Tapi kalau jawabannya singkat, seperti kita buat soal ini, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah, itu berupa jawaban singkat saja, karena jawabannya memang singkat, Bandung atau
ada kota lain yang mau diisi. Nah, terus satu dan sudah selesai. Ini dia pertanyaan esainya, ibu kota provinsi Jawa Barat adalah. Terus ada poin. Nah, untuk memasukkan poin dan kunci jawaban, kita harus membuat kuis Google Form ini berupa kuis. Bagaimana caranya? Ini kan kita nggak bisa buat poin dan kunci jawabannya kalau cuma pertanyaan biasa seperti ini. Pertanyaan biasa seperti ini cuman untuk mengoleksi pertanyaan dari orang lain. Kita nggak tahu jawaban benarnya yang mana. Tapi dengan kita berikan poin dan kunci jawaban, jadi peserta yang mengisi ini dia langsung mendapatkan poin jika menjawab dengan benar. Dan jawab dengan benar itu ditentukan dengan kunci jawaban yang telah kita masukkan ke Google Form-nya. Bagaimana caranya menambahkan poin dan kunci jawaban? Itu ada di gambar gear atau gambar piring rantai pada sepeda motor atau more di bagian paling atas Google Form. Itu merupakan setelan atau setting bahasa Inggrisnya. Klik sekali, kita ubah presentasi ini di sampingnya kuis menjadi kuis, sehingga Google Form ini kita klik sekali, jadikan ini sebagai kuis. Dengan kita klik itu jadikan sebagai kuis, nanti kita bisa masukkan poin setiap pertanyaan dan jawabannya. Kita klik ya, jadikan ini sebagai kuis sekali. Oke, dengan klik simpan. Nah, Buat tanya Pak, ya Pak. itu yang untuk buat Google Form itu berapa butir soal yang dibuat? Cuman 1, 2, 3, 4 dengan nama lengkap. 4 butir Pak. Oh, ada di tugas kerja dan panduannya. Oh iya, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut lagi. Izin bertanya, Pak. Maaf Bu, ke-mute, boleh aktifkan lagi mic-nya. Siapa tadi izin bertanya? Saya, Pak. Ya, Bu Rovina Yati. Ya, di Google Form tadi kan ada memasukkan video kan, Pak? Iya, ini ya. Video saja atau video dalam bentuk pertanyaan gitu. Boleh video saja. Video saja. Karena Oh ya, baik Bapak. Oke, Ibu. Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, kita mute lagi semua. Kita lanjutkan. Sampai setelah kita menyimpan tadi, jadikan kuis Google Form ini sebagai kuis, yaitu dengan cara klik tombol di paling atas ini, tombol setelannya atau tombol gear atau tombol more, bentuknya seperti piring roda sepeda motor. Setelah klik itu sekali, muncul menu setelan kuis Google Form-nya. Kita pilih bagian menu pertama, menu umum, menu presentasi, menu kuis. Kita klik menu kuis, kita klik sekali di sini, jadikan ini sebagai kuis. Lalu klik simpan. Nah, berarti pertanyaan semua di sini sudah menjadi kuis, berarti kita udah bisa buat poinnya, ini berapa poinnya. Dengan cara kita klik pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu 7 tambah 7 kan. Nah, kita bisa mengisi kunci jawabannya. Klik pada bagian bawah pertanyaan 7 tambah 7 ini, klik sekali di sini, kunci jawaban. Nah, kita isi kunci jawabannya itu 14. Dan klik sekali di bagian angka 14. Poinnya misalnya kan pertanyaan 1, 2 pertanyaan, berarti poinnya 50. 50. Biar totalnya 100 gitu. Oke. Berarti kita udah mengisi kunci jawabannya dengan cara memilih 14 kunci jawabannya karena 7 14 dan mengisi poinnya 50 poin. Karena target kita poinnya 100 karena pertanyaannya cuma 2. Oke. Selanjutnya kita ke bawah lagi, kita lihat pertanyaan kita yang tadi. Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kan teks jawaban singkat. Kita klik sekali di pertanyaan yang udah kita buat tadi yang paling terakhir. Kita klik
bawahnya itu ada kunci jawaban karena kita udah nyetel Google Form ini sebagai kuis di paling atas tadi di setelan. Makanya udah ada tombol menu kunci jawaban. Tapi kalau tidak kita setel jadi kuis, tidak ada menu kunci jawaban ini. Cuma berupa pertanyaan biasa aja untuk mengoleksi survei seperti itu. Tapi kalau udah kita setel sebagai kuis, ya sudah seperti soal ujian yang mana kita bisa langsung kunci jawabannya. Oke, kita klik kunci jawaban sekali satu, ya, satu kali kunci jawaban. Kita buat poinnya 50 juga karena yang tadi udah 50 karena soalnya cuma 2 jadi totalnya 100. Ya, kita buat kunci jawabannya. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung kalau nggak salah saya. Oke, kita klik aja Bandung. Berarti jika ada peserta yang mengisi kuis ini dengan isi Bandung, berarti nilainya dapat poin 50. Tapi kalau selain isi Bandung, nilainya tidak dapat nilai gitu. Oke, klik selesai. Sehingga jawaban yang benar adalah Bandung. Udah kita masukkan jawaban dengan poinnya 50 kalau benar. Oke, itu udah selesai. Berarti dengan begitu sudah selesai kita mengerjakan slide yang pertama ini, yaitu membuat Google Form dengan membuat judulnya itu kuis Google Form. Terus kita buat pertanyaannya, satu pertanyaannya tentang nama lengkap, terus satu pertanyaan bulan ganda, satu video, satu pertanyaan esai, dan poin dan jawaban. Nah, setelah itu Bapak Ibu cukup nge-screenshot dengan cara menekan print screen atau print screen pada keyboard. Kan Ibu nih, Bapak Ibu udah selesai nih mengerjakan kuis Google Form-nya. Kan perlu mengumpulkan tugas di slide pertama ini, seperti pada panduan ini yang ditempel adalah screenshot-nya. Kan screenshot-nya ini yang ditempel. Jadi pada tugasnya juga kita tempel screenshot dari yang telah kita buat kuis Google Form tadi dengan cara kita klik print screen pada keyboard atau pakai snipping tool atau pakai tombol keyboard juga Windows Shift S. Mungkin bervariasi dari Bapak Ibu yang mana menangkap layar menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone kan bisa pakai 3 jari geser ke bawah atau pakai pencet tombol power dan volume, itu bisa screenshot layar HP. Tapi kalau layar laptop cukup dengan print screen atau Windows Shift S itu, atau pakai menu snipping tool. Kalau pada Windows 10 itu ada di sini screen name aja atau snipping tool. Banyak jalan menuju Roma untuk screenshot layar. Tapi yang paling mudah memang ada tombol di keyboard ini PRT-SC, itu kita pencet sekali. PRT-SC itu namanya print screen, berarti kita udah menangkap layar kita sekarang ini, itu layar tugas Google Form yang kita udah buat tadi. Kita tempel aja, setelah menekan tombol print screen tadi di kuis Google Form, kita klik, kita kembali ke slide tugas kita tempel. Kita ulang ya, kita screenshot ini, print screen, setelah kita klik kanan sekali, kita tempel. Aktifkan salin. Tanya Bapak. Ya. Tanya Bapak. Ya, boleh. Itu di HP boleh pakai aplikasi form aplikasi itu Pak dari Play Store. Boleh Pak, boleh. Ya udah, makasih Pak. Sama-sama Pak. Izin bertanya Pak. Ya Bu Wirdayanti. Di laptop saya waktu saya mau upload videonya nggak mau Pak, katanya video tidak ditemukan. Cari kata kunci yang lain Bu, yang lebih mudah gitu, yang secara umum saja. Video apa saja boleh, atau melalui Google Drive Bapak Ibu boleh juga upload videonya. Mungkin belum diupload di Google Drive. Tapi tadi bisa cari video di YouTube, klik kata kunci yang umum saja. Ya, saya cari dengan kata kunci Aceh tapi no phone video. Mungkin gimana tuh ya?
Mungkin kendalanya itu di jaringan punya Ibu Wirdayanti. Nggak ditemukan videonya. Nanti saya tes lagi. Nanti kita coba lagi ya. Kalau belum berhasil boleh di WA pribadi saya atau Bu Dika. Iya boleh Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Izin bertanya Pak Ihsan. Ya Bu Artisa. Oh, bisa diulang balik nggak ya sedikit ininya membuat kunci jawaban. Lanjut Pak, Google Sheet. Ya, sebentar Pak ya. Kunci jawaban cukup dengan cara Ya. memencet tombol setelan ini, klik setelan, kuis, terus jadikan ini sebagai kuis, klik simpan. Terus pada pertanyaannya, Ibu tuh, misalnya pertanyaan yang pertama ini 7 tambah 7, klik sekali. Pada bagian bawahnya ada kunci jawaban, klik saja kunci jawaban. Itu kita pilih yang punya jawaban yang benar, Pak 13, 14 saja gitu. Ya, klik selesai. Itu udah. Iya. Oke, terima kasih Bu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke, selanjutnya. Udah Pak. Iya. Oke, lanjutkan. Ya, ini kita tempel print screen-nya. Tempel ke sini. Kenapa nggak bisa tempel? Oh iya, karena incognito ini. Jadi kita tempel ke sini, nanti jadinya seperti ini. Ya, kita tempel. Ini karena pakai Google Incognito atau karena saya login 2 email sehingga tidak bisa copy paste. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tempel di sini tugasnya nanti. Siap, paham. Oh Pak, yang ditempel itu satu screenshot aja atau beberapa? Karena kan kita ada buat beberapa soal tadi. Screenshot yang paling bawah saja sudah boleh, atau dikecilkan layarnya dengan cara seperti ini. Boleh juga dikecilkan layarnya biar tampil semuanya, tapi nggak masalah Pak Ibu. Asal tampil atasnya aja atau bawahnya aja udah boleh screenshot. Oke, thank you Pak. Sama-sama Pak. Oke, kita lanjut. Yang kedua disuruh screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan form. Nah, bagaimana cara menambahkan tugas pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan form? Kita lihat lagi ke panduan tugasnya pada slide selanjutnya, slide keempat. Nah, begini di setting ternyata. Ini yang perlu kita tempel di setting. Terus presentasi, pilih show link to submit another response. Atau confirmation message-nya, terima kasih sudah mengerjakan soal ini. Itu artinya kita disuruh menambahkan kata-kata setelah ada orang yang mengisi kuis Google Form kita. Kata-kata di akhirnya setelah mereka submit. Terima kasih sudah mengisi form ini atau sebagainya. Itu dengan cara klik setting, pilih presentasi. Nah, ini ada pesan konfirmasi, isi aja sini. Terima kasih karena kita buat kuis tadi. Terima kasih sudah mengisi kuis. Nah, begitu saja. Nah, ini kita screenshot juga dengan cara print screen, lalu kita tempelkan ke tugas Bapak Ibu ini. Seperti itu. Dan hasilnya seperti ini nanti screenshotnya. Pak Ihsan, Ya. mohon maaf. Untuk bisa tempel di Google Sheet ini, mungkin nanti peserta agak kebingungan. Kan tadi pakai saling tempel, tapi tidak bisa. Mungkin dengan cara di-save di komputer dulu, baru di-upload bagaimana? Atau dicoba dulu. Oh ya, kita coba aja. Saya login pakai tadi karena
saya pakai dua login, pakai email peserta dan email panitia, sehingga saya email peserta ini kurang lengkap fiturnya, tidak bisa paste screenshot. Jadi saya login pakai RG ya, browser lain. Saya buka Gmail peserta tadi, Gmail Pak Yunus. Kita akan mempraktekkan cara menempelkan screenshot pada tugas praktek 2-nya. Oke, kita buka emailnya, kita sign out. Kita login email Pak Yunus. Lanjut. Sebentar ya Pak Ibu, kita login email Pak Yunus. Emailnya di mana ya? Sambil tanya Pak, untuk video itu dari tugas 1 sama tugas 2 apa boleh Pak, satu video yang diupload? Maksudnya Bu, Pak? Misal video di tugas 1 sudah diupload, terus lagi di tugas kedua sama videonya yang sama tugas 1 apa boleh? Boleh, boleh Pak. Oh, ya Pak. Ini cuma sebagai lanjut. Lanjut Google Sheet. Ya, sabar ya. Kita masukkan email pesertanya lagi. Yunus Hasibuan 33 @guru.sma.belajar.id. Oke, berikutnya. Kita praktekkan sekarang cara menempel tugasnya ke Google, ke tempat tugasnya. Setelah kita mengerjakan tugas praktek Google Form-nya tadi. Kita lihat tugas dulu. Kita buka dari awal tugasnya. Kita buka Classroom pelatihan ini, terus pilih tugas kelasnya, tugas prakteknya, kita buka panduannya, kita buka tugas kelasnya, kita buka Google Form tadi. Sudah tersimpan otomatis di drive yang tadi. Ini panduan di sebelah sini saja. Ya, Google Form-nya.
Oke, bagaimana cara menempel di slide yang pertama tadi, tugas praktek kedua. Kita screenshot saja ini. Kita screenshot tampilan ini dengan cara menekan tombol print screen. Terus kita buka tugasnya, kita klik kanan, tempel. Kok tidak mau nih ya? Sudah paham, Pak. Ya, ada Bapak tadi yang bertanya yang belum paham. Oke, sebentar Pak ya, ada setelannya. Mungkin kalau pakai laptop dipaste. Ya, dipaste. Kalau bahasa Inggris laptopnya. Menurut saya itu sama, Pak, caranya sama yang tugas 1. Nah, sama. Mungkin ada bermasalah apa ini, tidak. Yang penting nanti hasilnya seperti panduan ini. Tempelnya. Nah, ini. Ada, Pak Ihsan. Ya. Untuk yang slide selanjutnya setelah pembuatan soal IC, itu kan masih ada screenshot akses ke editor apa itu, Ya. itu belum, Pak. Nah, ini kita lanjutkan sekarang saja. Berarti sudah bisa semua ya menempelnya. Ya, untuk menempel sudah. Oke, kita lanjut. Tugas selanjutnya itu screenshot pesan konfirmasi yang sudah pemberian akses editor. Pesan konfirmasi kan sudah tadi di setting. Presentasi pesan konfirmasi ini artinya jika telah mengisi kuis yang kita buat, di kata-kata terakhirnya apa? Terima kasih sudah mengisi kuis, atau selamat Anda sudah mengikuti ujian, dan lain-lain. Klik simpan. Oke. Selanjutnya tentang Google Form itu yaitu berikan aksesnya kepada email belajar saya, akses editor. Jadi kita klik tanda kirim ini. Terus tambahkan kolaborator. Terus di sini kita ketikkan atau klik salin untuk nama saya, atau kalau tidak ada muncul, tinggal klik aja Ihsan Yolandi 90@guru.belajar.id. Klik sekali, atau kopas langsung emailnya boleh. Dari tugasnya blok emailnya. Kita blok emailnya. Kita klik kanan, salin, terus kita tempelkan ke sini. Klik kanan, tempel. Mana tempelnya ya? Udah beda ininya, nggak masalah. Nanti kita tempel, kita Ctrl V, muncullah email belajar yang sudah kita salin tadi. Terus kita klik kirim dengan akses editor. Nah, dengan begitu kita sudah memberikan akses kepada email Ihsan Yolandi ini sebagai editor. Nah, ini dia. Nah, yang inilah yang akan kita print screen atau kita screenshot dengan cara menekan tombol print screen, terus kita tempelkan ke tugasnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita tempel ke tugasnya. Sama kan? Bagaimana cara melihat tampilan itu? Itu dengan cara klik kirim, tambahkan kolaborator. Jadi klik pada bagian nama Ihsan Yolandi dengan di sampingnya itu editor ini. Nah, berarti email saya sudah diberi akses untuk mengedit kuisnya itu. Terus kita screenshot tampilan seperti ini. Kita tempel di tugasnya, sehingga hasilnya seperti ini nanti. Begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin cuma 3 saja tentang Google Form. Pokoknya semua judulnya ini 3 saja prakteknya, tidak banyak.
saya rasa sudah selesai tentang Google Form. Kita lanjut ke Google Sheet. Ada pertanyaan sebelum kita masuk Google Sheet? Pak Ihsan, mohon maaf mau nanya. Bu Nuraini. Ya, terkait tadi yang video yang sebelumnya ditanyakan oleh Ibu tadi, itu kan nggak bisa diupload videonya. Nah, kendalanya masih seperti saya, di tugas 1 saya juga seperti itu, di tugas 2 saya juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa demikian? Dan saya coba-coba pakai akun saya yang lain selain akun belajar, itu bisa. Kenapa akun belajar nggak bisa? Sementara akun yang lain bisa. Ya, mungkin Bu Dika bisa dibantu jawab. Mungkin harus diupload dulu di akun belajar ID-nya itu, di Google Drive belajar ID. Seperti saya tadi kan juga bisa seperti itu. Oh, artinya kita masukkan dulu ke drive kita, baru dia bisa muncul gitu ya Pak ya? Iya, di Google Drive-nya belajar ID. Ya, boleh seperti itu. Upload dulu ke Google Drive-nya. Pak. Atau langkah lainnya, tambahkan aja dulu slide lain di bawahnya, baru coba tes dimasukkan link YouTube-nya. Gimana, Bu? Kan di tugas 1 ada perintah untuk masuk YouTube kan? Iya. Tambah satu slide baru. Karena ada kejadian peserta gitu juga. Saya juga udah japri Bu Dika terkait tugas 1, cuma belum dijawab. Cuman teman saya yang japri dijawab, kata Bu Dika, biarkan aja kosong dulu. Pada kenyataannya memang nggak bisa saya upload gitu dari belajar. Punya saya bisa Bu dari pakai akun belajar ID. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti kita cek lagi pengaturan email Bu Nuraini ini ya. Kalau pengaturan Google Classroom. Ya Pak Eko. Mungkin akun belajar ID-nya. Ya maaf Pak Eko, boleh diaktifkan mic-nya. Gimana tadi Pak Eko solusinya? Ya coba aktifkan mic-nya Pak Eko, tadi termati mikrofonnya tidak sengaja. Ya, saya ambil alih aja sambil kita menunggu Pak Eko. Menurut saya Bu Nuraini itu pengaturan dari tugasnya. Nanti saya cek lagi emailnya, terizinkan nggak akses video YouTube. Gitu. Baik. Baiklah, Bapak Ibu ada pertanyaan tentang Google Form, cara membuat Google Form sebanyak 3 slide tadi. Atau kalau tidak ada, boleh kita lanjut cara membuat Google Sheet. 3 slide juga, nggak banyak. Mungkin kalau untuk mengulangnya nanti kita upload videonya, Bapak Ibu bisa menonton ulang tayangan kita hari ini. Dan kita bersama rekaman kita hari ini. Ya. Saya rasa dilanjutkan dulu, Pak. Oke. Biar, Pak, mau tanya, Pak. Tadi saya agak kelewat tadi, Pak. Di pas pembagian kunci jawabannya tadi, Pak. Singkat aja, Pak. Di cara membuat kunci jawaban, Pak. Terima kasih. Ya, cara membuat kunci jawaban, kita klik soalnya, misalnya soal yang pertama, kita awal sekali kita klik setelan, kita klik kuis, kita jadikan ini sebagai kuis gitu. Kita klik sekali, terus kita simpan. Nah, ini udah jadi kuis. Yang mana, dari mana kita tahu itu udah jadi kuis? Setelah kita ubah setelannya tadi, kita klik soalnya, ada tombol kunci jawaban di bawah. Itu berarti, dan poin. Itu berarti udah jadi kuis Google Form kita nih. Sehingga waktu anak-anak isi,
kita dapat nilainya langsung rekap, langsung kita bisa peringkatkan nilainya dan otomatis semuanya. Nilainya berapa, uji jawabannya yang mana, jawaban yang benarnya gitu, bisa kita kasih tahu mana anak, lengkap fiturnya ya. Bisa otomatis semua, nggak payah kita periksa lagi. Anak-anak udah siap ujian, kita udah siap periksa otomatis. Jadi kita klik kunci jawaban, pilih aja kunci jawaban yang benarnya 14 dan poinnya 50. Klik selesai. Berarti itu soal yang pertama ini udah ada kunci jawaban dan nilainya. Seperti itu, Pak Bukhari. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Bukhari. Baiklah, kita lanjut ke Google Sheet. Langkah kita lihat tugasnya yang Google Sheet. Ekspektasinya 10 menit buatnya, nggak lama. Jadi screenshot satu Google Sheet mengganti warna sel Google Sheet. Kita lihat panduannya. Nah, panduannya seperti ini screenshotnya. Ada selnya 1, 2, 3, kita ganti warnanya. Oke, kita buka Google Sheet. Bagaimana cara buka Google Sheet? Buka Google Sheet sama seperti tadi, boleh melalui email. Klik menu aplikasi Google. Nah, yang bulatan 9 biji ini, klik aplikasi Google. Pilih yang sheet. Spreadsheet ini. Kebetulan ini bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris sheet saja tulisannya. Oke, bahasa Indonesia spreadsheet. Kita klik sekali, muncullah tampilan spreadsheet sama seperti tampilan Google Form. Tampilan awalnya, kita pilih yang memulai spreadsheet baru dengan yang tanda tambah ini, yang spreadsheet kosong. Klik sekali. Nah, muncullah tampilan Excel ini. Disuruh tugasnya tadi, screenshot satu Google Sheet dengan mengganti warna sel Google Sheet, warna apa saja boleh. Contohnya seperti ini, kita blok beberapa Excel. Berarti selnya kita lihat, misalnya selnya kita pilih yang ini. Ada 3. Terus kita ganti warnanya. Di tombol ini, warna isi. So, tombol air tumpah dari wadahnya. Jadi ini melakukan kita isi warna selnya. Kita klik sekali, kita pilih warna apa? Apa warna merah, oranye, dan lain-lain. Kita klik merah misalnya. Nah, berarti sudah selesai mengganti warna. Tinggal kita screenshot hasil pengerjaan kita di Google Spreadsheet ini atau Google Sheet-nya dengan cara print screen. Terus kita tempel ke tugasnya. Jadilah nanti seperti ini. Itu. Tanya Pak. Ya. Tanya Pak. Saya tadi mengerjakan itu, tapi saya nge-share-nya berbentuk dokumen itu bukan screenshot itu Pak. Bukan print screen itu di laptop. Berbentuk dokumen, Google dokumen, Google Sheet lah. Di screen-nya. Bukan screenshot, tapi di hasil pengerjaannya itu tadi. Bukan screenshot. Ya, sebenarnya kita screenshot hasil pengerjaan kita tadi, kita tempel ke tugasnya. Klik kanan di sini tempel. Di tugas praktek 2 tadi. Begitu, Pak. Ya Pak, makasih. Ya, kita lanjut ya. Saya rasa udah bisa ya cara membuat warna sel di Google Sheet atau Google Spreadsheet. Itu biasanya kita untuk menandai berarti izin bertanya, itu berarti hampir mirip sama Excel ya Pak? Ya, memang Excel-nya Google. Ya, namanya saja beda. Lanjut Pak. Terima kasih Pak Eko. Kita lanjut ya, yang selanjutnya. Tugas yang selanjutnya yaitu screenshot satu Google Sheet dengan daftar nama, daftar nilai. Dengan nama Google Sheet-nya. Terus
dengan satu tabel, 2 nama siswa, nilai ujiannya 1, nilai ujiannya 2, terus kita rata-ratain dan berikan komentar dengan menyebutkan Ihsan Jalani. Nah, contohnya seperti pada panduan, kita lihat slide yang kedua terakhir atau yang ke-8. Nah, seperti ini. Kita zoomkan. Nah, seperti ini. Kita buat judulnya daftar nilai. Kita buat data namanya 2 orang, Stephen dan Kristo. Ujian 1, ujian 2, terus rata-ratanya. Terus kita jumlahkan rata-ratanya. Terus kita tandai komentar, tolong dicek kepada Bapak GMT Ihsan Jalani. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung kembali ke Google Spreadsheet yang telah kita buat tadi. Nah, mulai ke sini. Selanjutnya kita ketik nama, terus sampingnya itu ujian 1, seperti instruksi pada tugasnya. Nama kita buat daftar nilai dulu judulnya. Berarti kita ubah judul spreadsheet-nya ini paling atas, daftar nilai. Daftar nilai. Dengan begitu berubah judul spreadsheet kita dengan judul daftar nilai. Oke. Nah, selanjutnya instruksi tugasnya dengan satu tabel, berarti buat tabel 2 nama siswa. Oke, kita buat nama siswanya. Nama siswa yang pertama misalnya Ari, yang kedua Uni. Oke, kita lihat kembali tugasnya, nilai ujian 1 dan nilai ujian 2. Nah, berarti ini nilai sampingnya menu nilai ujian 1. Punya lagi nilai ujian 2. Oke, kita bebas taruh nilainya, misalnya di sini 75, di sini 90, di sini 86, di sini 88. Oke, nilai ujiannya sudah kita input. Misalnya rata-ratanya nilai ujian tersebut. Nah, bagaimana cara menulis rata-rata? Itu sama seperti di Excel. Di sini rata-rata. Kita ketik menunya rata-rata. Nah, kita rata-ratakan ini, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Average. Ya, average. Ya, bahasa Inggrisnya average. Pada menu pilihan fungsi ini, kita langkah pertama, kita taruh pointernya di sel di bawah rata-rata. Kita mau average-kan, kita klik rata-rata atau average di bagian paling kanan lambang sigma ini. Klik sekali average, terus kita tarik, kita blok 75 dan 90 ini. Terus kita enter. Hingga rata-rata nilai Ari adalah 82,5. Kalau mau mencari rata-rata nilai Uni, tinggal tarik saja fungsinya. Nah, jadinya rata-rata nilai Uni 86 dan 88, jadinya 87 rata-ratanya. Oke, seperti itu cara menambah rata-rata, yaitu dengan cara, kita ulang ya, dengan cara pilih selnya, yaitu letaknya di mana, yaitu di bawah rata-rata ini, pada bagian Ari. Kita pilih menu fungsinya, klik fungsi, klik average, karena average artinya rata-rata bahasa Inggris. Terus, kalau sudah mengklik menu average tadi, kita blok nilai ujian si Ari dulu, 75 dan 90, terus kita lepas bloknya, kita tekan enter. Nah, untuk Uni, boleh pakai manual seperti tadi, boleh langsung ditarik seperti ini. Ditarik saja data di atas ke bawah dengan mengklik tombol bawahnya. Jadi 87 nilai rata-rata Uni. Artinya itu sama fungsinya, yaitu fungsi rata-rata untuk di sel bawahnya. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita berikan komentar. Klik kanan, klik komentar. Komentarnya tadi tugasnya berikan komentar menyebutkan Ihsan Jalani 90 @guru.id. Oke, kita beri komentar, tolong dicek misalnya. Kita buat Ihsan
muncul sendiri, atau kalau tidak muncul, Bapak Ibu tinggal copy paste aja email saya yang pada tugas kelasnya, copy, terus kita paste ke sini. Jadinya, ya, terus klik setelah masukkan email Ihsan, klik centang tugaskan kepada Ihsan, klik tugaskan. Jangan lupa sebelum klik tugaskan kita screenshot dulu. Dengan cara print screen tadi, kita klik keyboard di print screen, terus kita tempelkan ke tugasnya sehingga hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Gunanya apa? Kita misalnya telah membuat file data siswa PPDB atau pembelajaran peserta didik baru. Ini klik komentar. Jadi kita mau membagikan file ini kepada kepala sekolah atau kepada wakil kurikulum. File yang telah kita buat data dari penerimaan murid baru. Jadi kita bisa berikan akses komentar kepada email kepala sekolah atau email wakil kurikulum, sehingga beliau bisa mengomentari apa yang telah kita kerjakan di daftar nilai ini dengan menggunakan Google Spreadsheet. Jadi memang tugas kolaborasinya memang sangat berguna untuk mencapai kinerja kita yang lebih cepat dan lebih mudah seperti itu. Tidak mesti harus mengumpul atau janjian di suatu tempat, dengan buka di rumah masing-masing atau waktu yang berbeda kita bisa mengaksesnya, atau waktu bersamaan pun kita bisa mengakses bareng daftar nilai Google Spreadsheet ini dengan memasukkan email siapa saja, teman Bapak Ibu atau rekan kerjanya. Tapi kalau untuk tugas pelatihan ini email saya aja, nggak usah rame-rame kali seperti itu. Nah, selanjutnya slide yang terakhirnya, nah, screenshot bagikan akses komen ke Ihsan Jailani. Contohnya pada panduan kita lihat, nah ini kalau tampilan seperti share with people and group, berarti itu kayaknya yang mana Bapak Ibu? Yang send kan? Kita lihat di tugasnya, bagikan. Nah, cara membuat ini, screenshot bagikan akses komen ke Ihsan Jailani, contohnya pada panduan ini, berarti kita klik, contohnya seperti ini screenshotnya. Ini gambarnya yang hasil screenshot. Jadi kita harus buat seperti ini. Caranya kita kembali ke tugas praktek daftar nilai yang sudah kita buat tadi. Klik bagikan. Terus masukkan email Ihsan Jailani. Klik saja sekali. Klik emailnya. Itu bagikan akses komentar, memberi komentar. Nah, ini. Klik pemberi komentar. Terus kita screenshot tampilan ini dan hasil kita tempel ke tugasnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini nanti. Oke. Udah kirim yang di panduan bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia tidak masalah. Kebetulan panduan ini bahasa Inggris. Jadi sudah selesai tugasnya Bapak Ibu, sudah bisa di close, terus kita klik serahkan di tugas kelasnya. Izin bertanya Bapak. Ya boleh Pak. Seumpama semua tugas itu dikerjakan di Microsoft Office dulu, baru diupload di Google Drive Belajar ID, boleh nggak itu Pak? Hasil screenshotnya? Pengerjaannya dikerjakan di Microsoft Office, baru diupload di Google Drive Belajar ID, kan hasilnya sama itu. Sama, tapi tampilannya berbeda Pak Google, karena kita kerjanya Google Doc dan Google Form ya, dan Google Doc, Google Sheet, sama slide Google Slide. Harusnya tetap di Google Form dan Google Sheet. Ya. Kalau di Microsoft Office kan udah biasa kita lakukan. Ya, kita belajar menggunakan aplikasi itu aja, karena menggunakan belajar.
Mau bertanya, Pak. Ya, boleh Bu Wardawati. Tadi itu Pak kan sebelum kita bagikan kita kan screenshot dulu Pak ke Pak Isan tadi contohnya. Ya. Jadi setelah kita screenshot tetap kita bagikan juga Pak. Ya, tetap bagikan, klik bagikan juga. Jadi yang tekan itu setelah di screenshot baru tekan bagikan ya Pak ya? Ya, screenshot dulu nanti klik bagikan baru tempel. Oh ya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Halo, Pak. Ya. Setelah dibuat tugas ini memang harus dikirim ke Pak ya Pak? Ya, setelah selesai dikerjakan, tampilannya seperti ini. Ibu kembali ke Google Classroom-nya, klik serahkan tugas. Klik saja ini Bu, serahkan. Oke. Klik kita serahkan, kita klik serahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah selesai menyerahkan tugas, tinggal ditunggu dinilai dan dikembalikan nilainya ke email Bapak Ibu. Nanti muncul pemberitahuan dari Google Classroom dan email Bapak Ibu bahwa tugasnya sudah dinilai sama pemateri. Oke. Selanjutnya Pak. Udah selesai panduan bimbingan kita hari ini tentang hari kedua, yaitu mengisi daftar hadir dan tugas praktik 2. Ya Bu Sansia. Oke. Begini Pak, kan punya teman foto rekaman ya, tidak bisa untuk diambil Pak, video tentang videonya Pak. Di mana ya Bu? Kan bisa diambil ke video, videonya itu tidak keluar apapun Pak, tidak bisa dibuka dan tidak memberikan apapun sinyal apapun. Oh iya, kita bisa membuka ya. Oh, kita bagikan link itunya udah Google Form-nya. Maaf Pak, mungkin saya bisa bagi. Maaf Pak Iksan. Maaf Pak, mungkin saya bisa membantu. Kemarin saya juga bermasalah seperti itu. Kenapa saya tidak bisa upload video? Ternyata YouTube saya itu kan pakai email yang lain. Coba YouTube Ibu ganti. Baru ada Pak. Jadi baru bisa buka videonya. Coba Bu Samsia seperti itu. Saya semalam juga seperti itu, yang saya tidak bisa masukkan video. Yang ada video. Ternyata karena kita ini kan pakai akun belajar ID, Google Meet-nya ini, Classroom-nya juga. YouTube-nya juga harus diganti Bu. Saya semalam seperti itu bisa. Coba ada dulu. Kalau Pak Iksan lagi mungkin bagaimana caranya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cici. Berarti kesimpulannya saran dari Bu Cici, sudah pengalaman seperti masalah yang Bu Samsia, di-log out semua akun email yang terkoneksi ke YouTube Bu Samsia atau di aplikasi Google Chrome-nya, lalu di-login ulang dengan email belajar saja. Jangan double emailnya. Jangan double email yang terlogin. Pak? Ya. Akunnya tidak ada yang lain Pak. Tetap akun belajar ini di laptopnya Pak. Tetapi tidak bisa ketika mengambil videonya itu tidak bisa tampil. Mungkin di refresh dulu Bu. Sudah Pak. Sudah Bu ya. Bagaimana Bu Tika? Beberapa kawan juga ada. Menurut yang dari saya Pak, video tidak ditemukan katanya. Boleh kasih tanggapan Pak? Boleh. Oh, boleh Bu. Nah, gini, saya juga pengalaman seperti itu Pak tadi malam. Jadi saya tidak ambil video, saya ambil video pembelajaran ini, saya copy linknya, lalu saya masukkan ke URL. Boleh, ada pilihan URL. Aja gitu. Jadi Ibu copy linknya aja Bu, tidak mengambil video copy misalnya. link ID kita, akun kita ini.
Bukan, Ibu misalnya mau ambil video Bu, yang di WA itu. Coba Ibu copy linknya, nanti linknya itu Ibu masukkan ke URL, bukan video, gitu Bu. Kalau saya begitu. Ya gitu katanya, Li. Ke URL itu, Li. Ya, jadi menurut Ibu Wardawati, Ibu buka video Ibu di YouTube dulu, nanti baru copy link YouTube-nya, terus tempel di URL tadi, bagian video. Bagian menu yang kedua di sampingnya. Saya udah coba seperti itu, Pak. Tapi tidak bisa juga. Bosan ya, sama-sama. Sudah pernah Vina coba juga, Pak. silakan. Iya, udah pernah dicoba untuk copy link URL, tapi nggak bisa juga. Pilih yang di tengah Bu, jangan di video lagi, kita klik yang di tengah, yang di URL-nya itu. Karena mungkin seperti Ibu apa yang tadi bilang, kita kan nggak mungkin log out dari YouTube kita, jadi kita juga dengan copy link-nya aja, gitu Pak. Ya, ada beberapa kendala seperti itu, saya juga baru mendapatkannya, karena ya di tugas video Bandung tadi kan kita coba upload. Mungkin masalah jaringan atau dari Budika ada pengalaman seperti itu. Mungkin sama dengan ini saya, Pak. Saya untuk tugas 1 itu tidak bisa untuk memasukkan gambar karena dia ada view only di situ untuk tugasnya itu. Pengaturan view only. Kok bisa berubah? Seharusnya pengaturannya editor semua, tidak view only. Nanti kami cek lagi di Google Classroom ya. Di unsubmit aja dulu, Pak. Ya, Pak Junaidi. Ya. Di bagian insert terus gambar itu di Google file tugas prakteknya itu hanya menampilkan file view only, itu berarti kan tugasnya udah Bapak serahkan. Nah, nanti Bapak coba buka lagi di tugas praktek 1. Bapak. Oh ya, mungkin udah diserahkan duluan. Batalkan, serahkan saja, Bu. Ya. Jadi gini, Pak. Ada seperti ini. Jadi tadi coba Bapak buka dulu file tugas 1, tugas praktek 1 misalnya. Bapak itu jangan dilihat di bagian assignment-nya. Tapi bawahnya, sorry. Nanti tinggal Bapak unsubmit dulu gitu. Jadi sehingga nanti akan bisa diedit lagi. Ya, seperti itu. Karena kalau udah dikirim, tugasnya jadi view only, nggak bisa diedit lagi. Tapi kita oh iya, mungkin karena di absen kemarin mungkin ya. Di absen saya submit kemarin. Ya, pada bagian tugas yang disubmit. Kalau di absen tidak masalah. Jadi Bapak Ibu yang bermasalah tidak bisa mengedit atau mengupload video, boleh lihat di bagian tugas prakteknya, di bawah slide-nya itu ada tombol serahkan. Mungkin Bapak Ibu sudah menekan tombol serahkan, jadi klik sekali lagi batalkan serahkan gitu. Atau unsubmit tugasnya. Itu ada pengalaman Pak Samsuri seperti itu. Sedikit masukan. Ya, boleh. Oke, Pak. Berarti saya memang ya gara-gara di submit tadi. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Yang disampaikan Ibu yang sebelumnya, katanya akun YouTube kita yang diganti. Dan setelah saya ganti akun YouTube-nya, ternyata bisa. Jadi akun YouTube-nya harus menggunakan akun Belajar ID juga. Baru bisa kita. Ya, terima kasih Ibu Nur Aini ya atas ini pengalamannya, sharing pengalamannya.
Baik, dari selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dika. Mungkin Bu Dika ada sepatah dua patah kata. Penjelasan saya sudah selesai saya rasa mengenai tugas praktek 2 dan mengisi daftar hadir hari kedua ini, hari Sabtu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat manfaat yang mana kita memanfaatkan email belajar.id ini untuk saling bekerja sama membuat tugas-tugas perkantoran ataupun tugas-tugas untuk pesertaan didik kita sehingga lebih mudah di saat kita masa pandemi ataupun pembelajaran jarak jauh waktu kita berhalangan hadir ke sekolah. Mohon maaf Pak Iksan, tanya Pak sebentar Pak. Ya boleh Bu. Untuk Agus. yang ini tadi Pak, apa namanya, kolom komentar tadi Pak, saya terlewati tadi. Kolom komentar. Iya, pemberian kolom komentar. Baik Ibu, kita share screen-nya lagi. Oke, sebentar Pak Bu Agus ya, lagi ditampilkan layar laptop saya. Nah, ini pemberian akses komentar. Dengan cara klik kanan di salah satu selnya, di mana saja boleh, di sini boleh juga. Klik kanan sekali, terus pilih menu komentar paling bawah. Paling bawah ini, bagian paling bawah, klik komentar. Yang ini ya, komentar. Nah, pilih aja sini, tolong dicek atau tolong dikomentari. Terus tambahkan kata tugasnya kan tambahkan tugas saya. Kamarmu kono lho. Iki tak pateni jambu apa. Tambahkan tugas saya di sini ya. Putus-putus Pak suaranya. Bentar Bu ya, kita setel. Ini keluar mesti nek apa kowe? Oke. Oke, bisa dengar Bu ya? Putus-putus Pak. Bagaimana Bu Agus, udah lancar suaranya? Suaranya putus-putus, hujan deras di sini Pak. Oh, kayaknya saya yang hujan deras di sini. Ya, terima kasih. Nanti saya coba. Ya, nggak apa-apa. Nanti boleh ditanyakan di WA saja, Bu. Iya, iya. Atau di... Hujannya terdengar di sini juga. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama, Bu. Kayak Jawa kayaknya orangnya, suara-suara Jawa. Iya. Ya, saya dari di luar Aceh, Bu, Samsia. Oh. Bu Samsia dari mana nih? Aceh Tamiang, Pak. Wow, dekat tuh dengan Bu Dika di Biren. Bu Dika. Saya di Aceh Barat, Bu. Ya, sebenarnya sudah selesai presentasi dari saya tentang mengisi daftar hadir hari Sabtu dan cara mengerjakan bimbingan tugas praktek 2. Saya kembalikan ke Bu Dika. Pak Ihsan. Ya, tempatnya Pak Rusdi. Lu bilang video. Oke Pak, gimana Pak? Mana asli biru mana jawab dalam video kan, Bu Dika. Ya. Ini Dika, ya, Pak. Lu kuda belang biru, kuda belang. Ini kan tadi kan Pak Ihsan sudah share kalau buat kuis kan, ini mungkin terlepas dari yang dijelaskan tadi kan. Kalau misalnya kan optionnya bisa diacak tadi ya, bisa ya? Bisa. Kalau ada equation misalnya 2/3 ada menunya situ, bisa kita buat? Ada, bisa. Oh kan? Bisa, ada pilihannya. Ada pilihannya, karena saya kan matematik mengajar kan. Ya sama kita Pak, matematik juga. Oh gitu ya.
Saya guru matematika juga di SMA 1 Koin 16. Ada Koin 16 kan? Oh ya, salam sama Pak Adi Darmawan. Ya, Ketua MGMP kami Aceh Barat. Oke lah, itu aja musternya biar ini ya. Ya, ada bisa di apa? Bisa dieksplorasi. Bisa. Oke, makasih Pak Isan. Sama-sama Pak Isan. Salam. lebih suka Arif daripada itu. Kalau ibu sukanya macam tadi lah, ini bu. Kalau kami nonton opennya nanti sama kuning. Oke, Bu Dika. Udah ingin. Bapak Ibu, jika terjadi permasalahan tadi kita udah jumpa 2. Jika link YouTube-nya tidak bisa dimasukin, jadi ketika login di YouTube-nya pakai email belajar, itu yang pertama. Kedua, jika kita buka pada tugas praktek 1, 2, atau 3, itu bisa di-unsubmit dulu, kemudian baru kita masuk lagi di tugasnya. Terima kasih banyak udah belajar sama-sama. Jika kami ada salah-salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa Pak Jelani, Bapak Isan yang mengajarkan tadi dengan kata videonya. Ya, alhamdulillah Bu. Mantap. Mantap. Keren Bu. Mudah-mudahan bisa terpakai di pekerjaannya Bu ya. Selama ngajar. Insya Allah. Insya Allah. Bagus ya. Oke, kegiatan kita hari ini telah selesai. Bapak Ibu yang ingin meninggalkan ruang Google Meet, boleh foto dulu. Oke. Silakan Bu Dika foto dulu. Foto dulu Pak Isan. Ya, kita foto bersama. Bapak Ibu yang ingin foto bersama boleh mengaktifkan kamera videonya untuk kita ambil foto bersama. Ya, udah lumayan ramai yang ingin foto bersama ini. Kita bagi Pak. Ya. Oke, kita hitung ya, gayanya kayak bebas saja, sekali saja, nggak usah banyak-banyak kali. Kita hitung sampai 3. Pak, nggak usah Bang. Ya, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nanti kita share ke grup. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Pak Isan, terima kasih semua. Salam kami dari Subuh Salam. Ya, Ibu. Salam kenal, Subuh Salam. Ya. Nah, ini baru untuk kerjaan sama Leli nih, dan bisa nih. Ya, salam kembali. Aku happy, terima kasih ilmunya. Ditunggu video YouTube Google Meet-nya. Ya, insya Allah malam ini saya udah upload ke YouTube-nya. Karena memang lumayan nunggu Bu, sejam begitu pakai wifi di rumah, kita upload YouTube itu
lumayan sejaman karena videonya lama. Kita berapa jam kita nih udah video kan? Mungkin hampir 2 jam. Maka itu lama mengupload videonya. Seperti tadi pagi saya baru sempat upload dari tengah malam. Subuhnya baru selesai upload file ke YouTube. Makanya paginya baru bisa kali upload pada malam harinya. Seperti itu. Jadi tersebar dalam videonya. Dan baru bisa menonton kita bersama di YouTube nanti rekamannya. Samsuri Latif, terima kasih ilmunya. Salam dari Kalimantan Barat. Ya, salam kembali Pak Samsuri Latif. Pak, aku happy ya Pak, karena saya 8 di Paduan tadi saya agak lupa caranya. Gak apa-apa, nanti WA pribadi aja saya atau Bu Dika. Bagaimana cara mengerjakan slide 8. Bu Arvisa, terima kasih sama Ibu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah banyak membantu kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang punya pengalaman yang sama dengan peserta lain kendala dalam mengerjakan tugas prakteknya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bantu jawab di Google, di WhatsApp group. Manakala kami tidak sempat menjawab. Seperti saya tadi ke sekolah mengawasi ujian anak-anak, ujian SMA, jadi walaupun saya buka WA grup, tapi saya tidak sempat membalasnya. Saya ucapkan terima kasih kepada serta yang sudah bantu jawab di WhatsApp grup, berbagi ilmunya bagi yang sudah bisa. Dan Bu Dika juga sudah kerja keras untuk melayani seluruh peserta. Terima kasih.